Setelah tausiah ini kita akan melaksanakan ibadah sholawat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah pada kesempatan malam ini semuanya diterima serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam, semoga Allah selalu melimpahkannya kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga kepada para umatnya, terutama kepada kita yang hadir pada malam ini. Insya Allah kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam ini kita akan menguraikan, menyampaikan tentang nuzulul Quran. Temanya nuzulul Quran. Maka kita selaku umat Islam bukan hanya bisa mendengar kalimat nuzulul Al-Quran, akan tetapi kita harus mengerti apa daripada kalimat nuzulul Quran itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah tarawih rahimahullah. Pertama, nuzulul Quran itu bahasa Arab, bahasa kitanya, bahasa Sukabuminya adalah awal mula diturunkannya kitab suci Al-Quran. Maka kita harus tahu sehingga kita lebih yakin, lebih mantap dalam mendengarkan, mempelajari dan meyakini dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Lalu setelah kita paham bahwa nuzulul Quran itu artinya awal mula diturunkannya kitab suci Al-Quran, maka kita harus tahu kapan diturunkan Al-Quran itu, bulan apa, tanggal berapa. Maka insya Allah walaupun waktunya dengan singkat, insya Allah dengan sesingkat-singkatnya atau secepat-cepatnya akan kami uraikan berdasarkan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, mari kita dengarkan bersama. Nanti setelah pulang dari sini juga kita lihat bersama keterangan diturunkannya kitab suci Al-Quran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyi ayatnya Syahrul Ramadan alladzi, yang artinya Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah salah satu bulan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang telah diturunkan di dalamnya sebuah kitab suci Al-Quran. Maka dengan ayat ini jelas bahwa Al-Quran yang kita anut, Al-Quran yang setiap hari kita baca, ternyata diturunkannya pada bulan suci Ramadan, yaitu bulan ini yang sedang kita jalani. Unzila fil Quran hudan linnas, dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk
sendiri. Maka sungguh beruntung hadirin, kita ini segala sesuatu perkara kebutuhan kita, petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran. Maka bisa disimpulkan, siapa yang ingin mendapatkan petunjuk yang benar, siapa yang ingin mendapatkan berita yang pasti, siapa yang ingin mendapatkan janji-janji yang pasti, maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah semua yang ada di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang diragukan. Makanya di awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan isi Al-Quran dinyatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya Muhammad, dzalikal kitab, itulah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan isinya sama sekali. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi umat manusia, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama sekali tidak ada keragaman. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimahullah, itu baru mendengarkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, lalu ayat berikutnya wa bayyinatin, menjelaskan minal huda, tentang petunjuk-petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Itulah isi kandungan Al-Quran yang ada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih. Lalu bulan Ramadan ini kan ada 29 hari. Tepatnya tanggal berapa? Hari apa? Karena ada yang menyampaikan nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan ada juga turun Al-Quran yang menyatakan pada malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana yang benar? Insya Allah kedua-duanya itu benar, karena kedua-duanya ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pentingnya kita menguraikan, menjelaskan asbabun nuzulul Quran. Yang pertama, keterangan malam Lailatul Qadar. Siapa yang menerangkan malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita dengar ayatnya. Setiap tahun kita ulang-ulang ayat itu mengenai keterangan malam Lailatul Qadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami ya Muhammad, anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu wahai Muhammad apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh barakah, malam yang penuh keselamatan, malam yang penuh kebaikan. Karena malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Inilah keistimewaan Al-Quran ini. Al-Quran bisa merubah suasana, Al-Quran bisa merubah keadaan, Al-Quran bisa merubah tempat yang tadinya tempat-tempat biasa. Ketika tempat itu digunakan, diturunkan Al-Quran,
maka tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Maka oleh karena itu, siapa di antara kita selaku umat Islam yang meyakini Al-Quran sebagai pedoman tuntunan, ingin berubah hidupnya dengan wasilah Al-Quran, ingin mulia, maka ikutilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, dan ikuti isi kandungannya, diiringi dengan keyakinan, maka dipastikan kehidupan kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sempit akan dipermudah dengan wasilah kita mengikuti Al-Quran ini. Yang tadinya gelap akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terang beneran hari ini. Yang tadinya tersesat akan dirubah menjadi mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat tarawih rahimahullah. Maka di situ jelas tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu semua para malaikat turun ke alam dunia atas izin Allah, bi'idni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur segala urusan, termasuk tanazzalul malaikatu warruh. Di dalam tafsir, tanazzalul malaikatu itu adalah malaikat Jibril. Jadi ribuan malaikat saat itu berkumpul berada di alam dunia di sekitar sekeliling Ka'bah di Mekah itu. Dan malam itu dijelaskan penuh kesejahteraan, penuh keberkahan. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, surat Ad-Duhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat berkumpul dipenuhi dengan kesejahteraan, dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebaikan sampai terbit fajar. Maka sampai saat ini berlaku efek daripada malam diturunkannya Al-Quran sampai ila yaumil qiyamah. Siapa yang bisa memanfaatkan malam-malam tersebut, maka insya Allah pahalanya lebih besar daripada kita beramal di malam-malam yang lainnya. Ini merupakan istimewaan Al-Quran hadirin. Siapa yang bisa menyisihkan waktunya untuk nanti beberapa hari, beberapa malam yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan umurnya, kita dikasih sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kita bisa menyisihkan waktu untuk meraih dan mencari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Maka insya Allah hadirin, sungguh beruntung jika kita bisa mengendalikan diri kita beramal untuk 10 hari yang terakhir ini. Kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang telah dijanjikan oleh Allah, maka beramal 1 malam saat itu kita dicatat kebaikannya seperti kita beramal selama 83 tahun. Kita ini tidak mungkin hadirin yang umurnya sudah 50 ke atas, seandainya Allah masih tambahan 83 tahun, maka tidak akan maksimal ibadahnya hadirin. Maka inilah kesempatan bagi kita, hadiah dari Allah. Oleh karena itu kami mengajak dan mendoakan kepada para jamaah, khususnya jamaah Baitur Rahman, mudah-mudahan diberi sehat, diberi kekuatan. Marilah kita sisihkan waktu untuk mencari ridha Allah. Isi malam Lailatul Qadar itu untuk membaca Al-Quran, untuk sholat-sholat sunnah-sunnah yang Allah perintahkan,
terutama membaca Quran. Minimalnya kita membaca tasbih, insya Allah pahala yang malam itu kita amalkan akan nampak nanti kita menerimanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja hadirin, sebetulnya kemudian ini masih belum jelas ya, karena ada yang menjelaskan 17 Ramadan karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan nanti di akhir waktu kita bisa jelaskan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangannya. Agar Allah wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil hadis wa nafa'ani